guys, kembali lagi sama Mimin di sini di channelnya J99XAR Media. Kali ini kita lagi ada di salah satu bengkel di Bintaro yang mobilnya gila-gila, ya kan? Kali ini Mimin mau garage tour di bengkelnya. Kalau siapa lagi kau bukan? Mas Rengga. Halo Mas. Halo semua. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah kabar baik. Kabar baik. Alhamdulillah. Harus baik terus. Saya juga, aduh mata saya baik banget ini melihat mobil-mobil, aduh. Cuci mata ya, cuci mata. Iya. Mas, Iya. aku mau nanya dong. Ini Siap. kalau di bio-nya IG banyak banget Mas. Ya. Aslen, Ada. auto, Ya. towing, Benar. artwork. Benar. Sejarahnya gimana Mas? Itu banyak banget Mas. Ya, jadi sebenarnya awalnya tuh 2013 ya, 13 14 masih kecil banget, masih SMA tuh. Mantap. Wah, SMA udah. Masih SMA, iya masih SMA. Terus kita jual beli velg di rumah, masih garasi kecil banget lah di rumah. Oh, awalnya di rumah. Awalnya di Berarti rumah. ini tuh baru lah ya. Iya, benar-benar. Maksudnya kita pindah ke sini kan 2020 kalau nggak sampai 19 gitu. Pokoknya intinya kita dari 2013-an tuh di rumah. Di rumah jual beli velg, terus ke komponen parts kecil, terus ke kontes. Lebih serius ke kontes sih pada saat itu. Dan sampai sekarang masih ikut kontes. Nah, 2015 itu udah mulai 2015-16 tuh terjun ke dunia drifting. Spesialis dong, pasti. Iya, zaman dulu ada salah satu bengkel juga lah, ya kan. Kita di sana di Tanah Kusir. Dulu sempat satu bengkel sama Dio dan lain-lain. Akhirnya bangun mobil, belajar drifting, ya suka, passionnya di situ. Akhirnya sampai sekarang lah kita sampai bisa bangun mobil gitu kan, sampai bisa buka bengkel kasarnya gitu. Cuman sebelum itu Dan banyak. sebelum itu prosesnya panjang banget sih. Jadi dari jual beli velg kita jual beli mobil juga sempet. Sampai sekarang juga masih jual beli mobil tapi nggak terlalu serius kayak jual beli velg gitu. Jadi kayak yang ada-ada aja gitu, nggak terlalu serius. Kita seriusnya di bidang drifting sekarang. Nggak ya udah gitu. Kurang lebihnya gitu Mas Fikri. Sekarang benar-benar Gitu. fokus di balap ya. balap. Sama detailing sih ya. Detailing. Karena Oh, detailing detailing juga. detailing itu kan awal mulanya banget sih semuanya ini ada. Gitu loh. Jadi nggak bisa dilupain tuh. Nggak akan tetap bisa. ada. Dan alhamdulillahnya juga si detailing ini udah autopilot lah gitu. Jadi gitu. kita udah bisa lepas gitu. Mas, Ya. sekarang Mas ajak aku muter-muter melihat Boleh. kemewahan yang ada di sini. Anjay, kemewahan. Enggak lah, belum lah, masih banyak di luar sana yang lebih gila lagi lah. Ini depan mata saya aja ada 3. Luar biasa. 4. Oh, ada 4. Oh iya Mas. Iya. Ini JDM, Jawa. Iya, Jawa JDM. Market. Let's go, Mas, kasih tahu Mas. Ini apa aja, Mas? dari yang ujung dulu ya. Oke Mas. Sebenarnya ini 1, 2, 3. Ini 3-3-nya convert. Comfort. Oke. Dan baru di sini nih kayak gue bukan. Gak apa-apa. Kalau ini basicnya 3-3-nya Seviro A31. Oke. Cuman dia beda-beda speknya. Ini sejarahnya banyak sih. Ini chassisnya dulu pertama chassisnya Dio. Dibeli sama dulu Evan, tau Evan ya? Evan. Habis itu baru ke gua. Nah, dulu gua pakai ini 4 tahun, 5 tahun. 4 tahun lah, 4 tahun sampai vakum tuh pakai ini. Oh, berarti awal-awal tuh pakai ini ya? Pakai ini. Pakai ini. Pakai ini. Cuman kurang oke lah gitu. Habis itu ini mahal. ini S15. Ya, basicnya 31 cuman kita rubah wujudnya sedemikian rupa. Jadi S15. Mesinnya JZ. Ini bisa dibilang spek kompetisi sih. Karena yang kita pakai barang-barangnya kompetisi semua. Oke. Gitu. Mas, tapi benar nggak sih kalau misalnya Silvia S15 itu kalau convert tapi pakai lampu asli, itu tuh kelihatannya tuh perfect gitu. Balik lagi ke banyak juga yang hujat kok. Iya. Banyak juga yang hujat kok. Jadi ya udah. Yang penting punya. Anda hujat tidak punya buat apa juga. Ini Apa nih, Mas? R34 2 pintu. Kayak gitu, itu yang 4 pintu, ini 2 pintu. Basicnya sama-sama A31 juga. Mesinnya tapi RB25 DT. Stok, full stock. Ini yang Forza nggak sih? Ini yang dijual Oh, ya. ini dijual. Dijual teman-teman. Siapa tahu teman-teman mau beli, ya langsung. Murah lah, murah. Kontak saya. Oh enggak, bukan ya. Bisa kan? Bisa. Langsung komen di J99. Oke, next. Murah lah.
Ini punya Buset, banyak juga ya, mantap. ini punya salah satu drifter juga. S90 LCI 1JZ. Satu aja. Ya, swap. Hey, para aduh, tadi gue dihujat lagi jangan kata bang itu. Gue takut bang. Nggak, tadi mau ngomong, hey pemuda JZ gitu. Jangan deh, itu kata aja. Next mas. Jadi tunggu, yang itu RB25, yang ini JZ, RB25, RB25, JZ. JZ. Yes, kita spesialis di sini RB25 sama JZ. JZ. Ini mobil-mobil balap yang udah ikut kompetisi dan udah bawa podium tahun lalu. Dan saya sangat paham mobil ini dua-duanya. Ini spek-spek Sultan. Sultan. Yang ini udah pada tahu lah ya. Iya tahu ini. Kaki-kaki Wisewap. Ini juga, ini ada di YouTube-nya Jazz Mas 9. Ada, yang ada. belum nonton langsung nonton aja. Ya, ini 2JZ. 2JZ. Internalnya full kompetisi. Kompetisi. Kalau gue sebutin satu-satu panjang banget. Panjang banget. Iya. Ya pokoknya dari hulu sampai hilir, dari A sampai Z nggak ada yang standar lah. Ya, pokoknya nggak ada standar lah. Udah diganti semua. Iya. Yang kita ambil cuman base bodinya aja. Gitu. Kita lanjut ke ini SX-nya Mas Rahin Chandra. Punya bos Rahim. Sama aja, sama kayak gini, persis. Full spec, internalnya kompetisi semua. Bahkan ada beberapa parts yang lebih tinggi kayak turbo. Terus radiatornya ini depan belakang. Ya pokoknya intinya agak lebih tinggi ya spek-speknya. Dan kaki-kakinya Tongka. Tongka. Bedanya yang ini Wisewap, yang ini Tongka gitu. Terus ya ini mobil lagi mau di detailing. Enggak, ini mobil kita. Next mas, kemana nih mas? Next. Ke ini dulu kali. Boleh. Boleh. Kita ke detailing. Detailing. Weh, ada wagon. Ya. Wagon. Punya siapa nih mas wagon? Detailing kita masuk ke Oke. Tunggu. Roll. Ya, ini detailingnya ya, Archen-nya tuh ini. Sebenarnya Archen punya 4 spot 1 2 3 4. Cuman lagi dipakai lah yang ini sama Artworks. Jadi ya, ini lagi proses pengerjaan detailing. Kalau detailing kita by appointment, jadi satu masuk, satu keluar, satu masuk, satu keluar gitu. Ada wagon juga, ada mobil yang udah kelar coating juga. Ini proses curing, jadi kalau udah kelar di coating, dikeringin di sini. Oh, dikeringin di situ. Iya. Kayak oven bukan sih, bukan ya? Semi. Semi oven, tapi nggak oven gitu loh. Semi. Karena kan proses coating itu beda sama cat ya. Oh iya. Dan proses pengeringannya lebih cepat lah. Gitu. Mas, ini coating. Biasanya yang customer mas tuh mobil-mobil apa keluarga kah, JDM doang kah? Semua ya? sih. Semua ya? Semua sih. Semua ya? Sampai corporate juga kadang-kadang. Diskon gede berarti ya? Bisa ya? Bisa diatur. Oh bisa diatur. Buat J99 bisa kita atur. Langsung Kita masuk ke harta karun ya. harta karun dan surga mas. Oke. Gila ini surga banget. Jadi mas, yang di depan nih mobil-mobil yang udah jadi. Yang di belakang ini proses. Oh ini inilah ya. Ini display lah, display lah. Ini ada FT86, 86. ada V Golf. Ini display. Kita ke belakang. Ini harta karun buat istri di rumah. Welcome. Surga. Oke. Start dari mana gue bingung nih. Intinya semua di sini rata-rata RBJZ. Oke, kita mulai dari Gue seneng banget ngeliatnya. Mas dari sini deh, ayo. Dari sini. Ini ada RX8 lagi swap RB25. Wah, jadi RB25. RB25 yang tek samping. Kalau ini peruntukannya jalan-jalan. Oh, jalan-jalan. Harian. Harian ya? Harian. Cuman kita tetap info ke orangnya, nggak boleh jarak jauh ya. Oh, gitu. Tapi aman nggak sih mas mobil-mobil kayak gini, mesin kayak gini buat harian gitu? Sebenarnya aman, tergantung lagi kita ngebangunnya nih. Oh gitu. Faktor-faktor pendukungnya. Faktor-faktor pendukungnya kayak radiator, extravan, jalur-jalur bensinnya, dia nyuplainya kayak gimana gitu. Asal benar pasti selamat. Pasti insya Allah bisa aman lah. Aman. Ini agak berisik dikit, ada mobil. Gak apa-apa, memang suasana bengkel saya suka banget. Ada stu. Ini apa nih mas? Ini FT86
Ada helmnya keren banget ya helmnya. helm las FT86. Pakai mesinnya 3UZ. Iya 3UZ VVTi. Jadi kan rata-rata orang kalau nge-swap tuh 1UZ gitu ya. Kalau kita langsung eksperimen. Ini pertama kali gue build V-Engine. V-Engine. Iya. Kita lagi ngerisetnya di sini. Gede juga ya. Radiator kita bikin sesuaiin bentuk body jadi. Oh, body. Gitu. Semua ya kalau ini emang untuk kompetisi, cuman projectnya project santai. Iya, masih. Kalau ini project santai banget, Step by step santai tapi selesai. benar. Gitu. Kita ke yang belakang aja dulu ya. Lancar juga. Ini saya paham sekali mobil ini. Soalnya ini milik doi pribadi. Ini mobil gua sendiri. 2JZ VVTi. Ini yang paling seru ya menurut gua karena mesinnya mundur sampai ke dalam dashboard. Bisa lihat ya. Wah iya bener. Mesin sampai di dalam sini. Ini yang sebenarnya regulasi. Terima kasih Ampleng atas ledakannya. Regulasi di Indonesia kayaknya belum boleh. Tapi emang ini kita bangun bukan untuk apa ya? Bukan untuk balapan di kejuaraan nasional gitu. Emang ini kita bangun gimana caranya industri drifting nih bisa semakin maju gitu kayak di luar-luar. Di luar negeri kan kayak Daigo Saito segala macam kan dia boleh bikin mundur. mesin semundur-mundurnya gitu kan dan regulasinya bisa seperti itu di luar. Nah, kita bikin lah salah satunya kalau emang siapa tahu kan bisa jadi pelopor. Ya kan? Berarti ini mobil next internasional Asia. Iya. Ya. Karena emang rencananya untuk nemenin ini nih. Oh, itu Karena nanti itu nanti dulu. Itu aduh, Iya. pusing juga saya melihat ada emas-emasnya seperti itu. Ini kayak power steering bisa ini kan kayak Daigo, James Dean, kita pakai electric power steering pump, terus intercoolernya V-mount, kita kayak Mad Mike modelnya. Cuman Mad Mike kan mesinnya kecil, dia pakai rotary kan. Kalau kita JZ makanya kita bikin semundur-mundurnya gitu. Terus apalagi kalau ini banyak sih sebenarnya kalau gue jelasin sampai belakang tuh. Kayaknya apa Mas ini Mas? Ini kayak kaki belum gue setup. Belum ya? Baru coilover aja yang diganti. Karena kita mau coba weight production dulu, ntar nimbang dulu segala macem gitu. Panjang lah. Ya jadi RX-8 ini ya gitulah. Untuk nemenin si yang inilah gitu. Gitulah. Susah. Jadi ini di belakang ada ya Seviro RB25 punya Mas Rahin, ada Seviro RB20, ada Laurel. Laurel RB20, ada chassis Seviro juga yang itu buat rally. Yang paling serem sebenarnya yang ini. Oke. Monggo Mas, kita di depan Mas. Aduh, yang ini gue sebenarnya deg-degan nih. Deg-degan kenapa? Karena projector apa ya? Projector epic, yes. Terepic, termewah, tergalak, karena iya. Karena emang ownernya meminta ordernya seperti itu. Mungkin dari depan aja ini udah bisa kelihatan berapa ratus juta gitu kan. Belum ke belakang. Ada biru-biru. Ini boleh lah gue jelasin agak panjang ya. Wah, ini saya semangat juga, Mas. Ini dari mesinnya dulu, kita pakai 2JZ GTE, punyanya Supra. Yang udah pasti karter belakang. Masuk ke internalnya, full BC. Dari karkas, piston, stang. Karkas, piston, karkas, stang. Pistonnya dia pakai Manley kalau nggak salah, gue lupa. Manley kayaknya deh. Habis itu camnya ini pakai yang Daigo spec. Daigo. Yes, made by order. Oh itu singkatannya. Ini gear cranknya pakai BC, timing beltnya Grady, intake-nya intake samping CNC, ya semuanya full aftermarket di sini. Terus ya banyak lah faktor-faktor pendukung lainnya. Intercooler depan, radiator depan belakang, pakai electric water pump juga. Radiatornya 4-ply 2-ply, intercoolernya Grady. Depannya udah tubular kita bikin. Kalau ini memang peruntukannya untuk balap
nasional sama internasional. Jadi mesinnya kita nggak mundurin semundur-mundurnya, kita masih ngikutin regulasinya si Indonesia. Dua-duanya jadinya aman ya, Mas? Jadi insya Allah dua-duanya masih bisa, tapi gimana caranya tetap posisi mesinnya semundur-mundurnya tanpa harus babak firewall, gitu. Terus kaki ya, kaki coilover standar lah ISC, tapi next akan diganti, cuman kita nggak bisa bocorin. Ya. Kaki drift kit, angle kitnya kita pakai wide strap. Ini ya, emang ya. Ya, emang peruntukannya untuk F30. Jadi wide strap sendiri ngeluarin F30, ya ini F30 wide strap. BBK-nya AP Racing 6 pot yang depan, yang belakang yang ngeri. Yang belakang double kaliper 4 pot. Double. Yuk, ikut yuk. Buset. Double kayak Indomie itu. Wow, double kaliper AP Racing 4 pot. Ini kan udah kebayang ya untuk sistem pengereman dan kakinya aja. Kebeli mobilnya lagi. Habis itu yang paling ngeri. Nah, ini serunya juga. Apa, Mas? Ownernya minta Mas Rengga, ya. Interiornya harus pakai standar F30, nggak mau custom. Wah, dan ini gearboxnya sequential Poive. 6 speed, cuman kita lagi atur gimana caranya dia bisa main di gear 3, karena sebelumnya kan dia main di gear 2, di SX-nya dia gear 2-nya terlalu panjang. Akhirnya rasionya kita rubah semua. Gitu. Oh, makanya kalau di track yang panjang gigi 2 dulu. Gigi 2. Nah, ini ownernya minta gigi 3, dan kita juga lagi ngeriset gimana caranya dia main di gear 3, 4 3 3 4 gitu terus. Jadi benar-benar traksi untuk ngebulnya bisa lebih jauh ya. Lebih banyak gitu loh. Di belakang nih ada radiator lagi, ada tangki, ada electric water pump, ada fuel pump. Fuel pumpnya kita pakai DW. Terus FPR-nya pakai aeromotif gitu kan. Terus gue kalau sebutin satu-satu banyak banget ya sebenarnya ya. Ini radiator yang belakang pakai koyorat. Nah, ini nanti akan ada sekat. Jadi ya ini speknya sejujurnya ini mobil termahal yang pernah gue bangun. Mantap. Zeus, kakek Zeus. Yang punyanya juga gila sih. Yang punyanya, kenapa gue turutin? Karena yang punyanya bawa mobilnya juga gila. Iya sih. Iya. Kalau yang punyanya bawa mobilnya belum gila, jujur nggak gue turutin. Iya. Soalnya gitu lebih baik giniin mobilnya dulu kan. Iya, gitu. Karena orangnya udah gila bawa mobilnya. Dan mobil yang sebelumnya dia bilang kurang kencang. Daripada yang itu kita utak-atik lagi, ya kan. Rezekinya dia juga ada, jadi ayo kita bangun. Targetnya minimal untuk first run di 800 HP Dastek. Sampai 1000 HP Dastek. Bismillah Mandalika mah bang. Ya, memang peruntukannya untuk trek panjang. Panjang gitu. banget. Karena emang ownernya rencana di akhir tahun atau mungkin tahun depan akan bikin perizinan mobil ini balap di Asia. Mantap. Makanya please, adanya untuk RX-8 yang itu. diizin-izinkan ini tolong bantu. Iya. Boleh nggak sih gua ngomong gitu? Boleh lah ya. Makanya adanya RX-8 itu buat nemenin. Berarti kalau kemana-mana gitu berdua ya? Iya. Mang Udin susah tuh Mang Udin bolak-balik Mang Udin. Towingnya ya. Harus nambah lagi kayaknya towingnya. Wah, iya dong harus. Iya. Mas, ini target selesai berarti akhir tahun? Enggak. Oh enggak? Akhir bulan ini. Bisa? Yes. Akhir bulan ini. Awal bulan kita udah harus ngurusin wiring, perkabelan. Jadi emang lagi kejar tayang banget buat mobil ini gitu. Cuman untuk ikut event gue nggak kasih langsung. Karena harus ada yang di research kan dari kaki semua. Kita kan setiap body beda-beda. Apalagi kita harus nyesuaiin body sama pembalap. Jadi kalau bangun mobil di sini itu bukan cuman kayak mobil jadi udah, enggak. Pada saat mobil udah jadi, kita sesuaiin lagi sama pembalap. Kita ada komunikasi, buka data log, gimana, kurangnya gimana. Benar, setiap pembalap tuh butuh RPM tertentu. Nggak semua pembalap bisa menentukan RPM dia sendiri. Gitu. Apalagi kalau drifting kan, jaga RPM segala macam. Ada pembalap yang bisa kayak bawa SR, tapi pada saat dia bawa JZ beda. Begitu juga sebaliknya, ya kan? Nah, karena permainan RPM kan. Kalau kita enggak, kita menyesuaikan si pembalapnya ini dengan mobilnya. Rasa beda memang. Benar. Makanya kalau kita dyno, kita sebenarnya nggak ngejar HP paling tinggi, enggak. Kurvanya yang kita lihat. Oh gitu. Kita mainin di kurvanya. Pembalapnya butuh sekebutuhannya pembalap. Misalnya
Mas Rengga, gue butuh nih bawahnya gue mau dari 2.500 udah naik, ngepik gitu. Tapi atasnya flat, kita mainin tuh busnya. Di bawah mungkin 1,2 bar, tapi di 4.500 sampai 6.000 flat 1 bar gitu. Nah kita pikirin sampai situnya, nggak main asal jadi udah beres gitu. Selesai. Dan kita bangun mendingan sekali lu bayar mahal, tapi nantinya lu maintenance. Nggak perlu ganti apa nggak perlu, ganti oli udah gitu aja. Dilihat. Boleh tanya lah sama pembalap-pembalap yang pernah bangun di sini, ya alhamdulillahnya sih sejauh ini itu aja. Maksudnya ganti oli. Karena gue paling insecure tuh kalau Mas ganti oli, ntar aja nggak bisa gue. Nggak bisa gitu. Keharusan itu ya. Itu kewajiban. SOP lah ya. SOP. Gitu. Nah Mas, ya kalau misalnya temen-temen nanya nih ya, Mas mau bangun dong di sini, gimana tuh Mas? Bisa langsung DM IG-nya Artworks, Artworks. Atau Di bawah nih ada nanti. DM dulu ke situ sih. Biasanya kita ada filternya, kita ngefilter juga, nggak main bisa asal-asal. Bukannya milih-milih, tapi bangun kayak gini kan pertama nama baik ya. Nama baik. Yang kedua kecocokan antara builder sama customer. Kalau misalnya kita nggak cocok, mohon maaf gitu. Kenapa? Karena kan yang tadi gue bilang, gue bukan bangun mobilnya aja, tapi pembalapnya juga harus dibangun. Betul. Gitu. Kurang lebihnya sih, ya. Gitu. Pakai hati bangun. Tapi emang bener Mas, bangun mobil tuh pakai hati Mas. Iya, dan kita juga harus harus tahu karakternya, bukan hanya karakter mobil, karakter pembalapnya juga seperti apa. Kalau misalnya kita nggak sesuaiin, akan lama prosesnya dia untuk mencapai target yang diinginkan gitu loh. Mas, thank you banget. Aku udah diajak lihat museum. Waduh, museum. Belum. Museum ini malah DDM. Udah penuh. Sebenarnya pengen ngelebarin lagi. Coba M46 gue di mana? Oh iya, mana ya? SX Camen di mana? Oh, tahu. Di rumah kan? Karena nggak ada parkiran. Saking nggak ada parkirannya. Ya, jadi kalau aku doakan ya kan, nanti ini belakang jebol. Bisa jebol-jebol lagi gitu ya. Sampah muda tergusur. Amin, bismillah. Mas, thank you banget. Siap. Aku udah diajak. Thank you banget. Semoga juga. Ini jadi tambah terkenal ya kan. Amin. Banyak orang-orang masuk lagi. Amin. Tapi kebanyakan juga Mas capek ya Mas ya. Itu udah resiko pekerjaan. Iya. Betul. Resiko pekerjaan. Okay. Thank you banget Mas Fikri. Thank you banget nih J99 udah main. Nah, itu dia garasi dari Mas Rengga. Bengkel, wah semuanya. Tadi sebenarnya harusnya ada towing, tapi Mas Udin udah jalan duluan. Nggak pamit lagi tuh Bang Udin. So guys, terima kasih yang udah nonton and see you goodbye. Jangan lupa like, subscribe, dan sebarkan video ini ke seluruh dunia and bye.